Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini saya ingin menjawab daripada komentar dulur semua. Ada di WhatsApp, juga ada di kolom komentar video. Jadi di kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk memvideokan keseluruhan daripada bedengan. Jadi tanaman saya itu kalau keseluruhannya seperti apa, apakah ada satu bagian yang ngeblok atau seperti apa. Jadi ini tadi saya lakukan pengambilan gambar, nanti akan saya sambungkan di video kali ini. Jadi tanaman saya kali ini alhamdulillah dulur, keseluruhan bagus, bebas hama, jamur dan rumput. Sampai saat ini yang di lahan lama itu tidak kelihatan ada pertumbuhan rumput sama sekali. Kalau yang di lahan baru ini masih ada, tapi sangatlah terkendali. Saya akan jelaskan tentang masalah pengobatan yang saya lakukan di metode tanam kali ini. Amunisi untuk tanam kali ini saya salah kaprah dulur. Jadi karena salah prediksi. Tapi tidak masalah, itu tidak mubazir, karena periode tanam yang akan datang itu akan bisa saya gunakan. Jadi begini kronologinya. Saya itu beranggapan kalau ini itu sudah akan musim kemarau. Jadi obat-obatan yang saya gunakan, yang saya beli, itu seluruhnya itu yang dingin-dingin. Jadi yang dingin-dingin yang untuk periode tanam di musim kemarau. Pada tanam pertama saya itu masih berkeyakinan ini akan panas terus. Jadi sampai usia 10 HST itu belum ada hujan. Jadi masih kering. Oh, saya untuk obat-obatan langsung beli yang untuk di musim-musim kemarau. Dan ternyata mulai 10 HST sampai ke usia 28 HST ini tanaman saya betul-betul diguyur hujan dan juga panas yang terik sekali. Jadi siang panas terik, tiba-tiba langsung mendung, sebentar langsung hujan. Dan hujannya lebat. Akhirnya ada daripada beberapa tanaman saya itu yang terindikasi ada moler, juga ada trotol, juga ada. Tapi karena tanaman itu sebelum kita kena penyakit, kena hama, itu kita sudah mulai latih dengan memberikan obat-obatan yang dapat memacu daripada kekebalan tanaman terhadap serangan penyakit. Sehingga sekali kita melakukan pengobatan itu hasilnya sempurna, bisa bersih. Untuk kali ini tanaman saya ini sudah terbebas dari hama ulat. Jadi kalau bisa dibilang persentase ini 0,001% yang ada. Jadi kalau ini dari 1000 rumpun, kalau ada 1000 rumpun, itu hanya satu rumpun yang dimakan dan hanya satu tunas yang habis. Bisa dikatakan hanya ada satu tempat. Sekarang sudah bersih, betul-betul bersih untuk hama ulatnya. Tapi kita harus tetap berfokus untuk penanganan jamur agar supaya nanti tidak gagal. Apa saja obat-obatan yang saya gunakan di fase generatif ini yang saya persiapkan sekarang itu ada Sagribit untuk ulatnya. Terus untuk serangan jamurnya saya ada Red Bell, ada Mancozeb biru, ada
ekstrak bawang, terus ada Remazol P. Itu yang saya siapkan untuk kelanjutan daripada tanaman saya ini. Sampai detik ini saya belum melakukan penyepraian dengan bahan aktif azol atau Remazol. Tapi kemarin saya sempat melakukan aplikasi penanganan moler yang ada di 2 lokasi atau 2 titik. Itu bukan saya spray tapi saya kocor, saya mix dengan Mancozeb. Baru saya lakukan itu. Untuk penyepraian belum saya lakukan penyepraian azol karena saya merasa tanaman saya ini masih aman. Dan kenapa saya belum melakukan penyepraian azol? Karena saya masih berharap ini tanaman ini akan tumbuh subur dulu. Kalau saya lakukan penyepraian azol maka pertumbuhannya akan sedikit terhambat. Itu alasannya. Tapi buat dulur-dulur, khususnya para pemula, pemakaian azol seperti Remazol P itu wajib dulur. Wajibnya seperti ini. Kita lakukan aplikasi daripada Remazol P itu dari dosis terendah, mengikuti daripada usia tanaman. Seperti halnya kita menggunakan Bion M. Bion M itu dalam kandungannya itu ada kandungan benzolar. Nah, sistem kerja daripada fungisida yang sistemik itu, dia itu dapat masuk ke dalam sel jaringan tanaman. Dia membentuk daripada kekebalan tanaman itu terhadap jamur dan penyakit. Tidak lain juga seperti kalau kita memberikan insektisida yang sistemik yang dapat masuk ke dalam sel jaringan tanaman, itu juga dapat meracuni hama yang makan daun. Jadi bukan dia itu terkena obatnya, tapi dia makan daripada tanaman kita, dia akan berhenti makannya karena dalam tanaman tersebut sudah terkandung daripada pestisida atau insektisida yang masuk ke dalam sel jaringan tanaman. Baik dulur, itu sedikit penjelasan tentang stok daripada obat-obatan dan juga langkah-langkah yang saya lakukan di pola tanam kali ini. Nanti penjelasan akan tetap saya lanjutkan sampai akhir video, mohon disimak karena ini nanti banyak juga ilmunya. Semoga ilmu itu bermanfaat, memberikan barokah terhadap dulur semua dan juga memberikan amal jariah terhadap saya. Tak lepas juga saya berkeyakinan bahwasannya apa yang saya bagikan ini akan memberikan amal jariah juga terhadap siapapun yang pernah memberikan ilmunya atau mengajarkan ilmunya kepada saya dan dulur semua. Itulah kita melakukan kehidupan ini dengan simbiosis, saling menguntungkan agar supaya tercipta pertanian bawang merah khususnya di Indonesia ini menjadi sentra atau menjadi lumbung dari bawang merah. Oke dulur, monggo lanjut. Baik dulur, ini saya jelaskan tentang pengobatan tanaman saya di periode tanam kali ini. Bahasanya periode tanam kali ini saya baru 1 kali melakukan aplikasi pengobatan, baik itu pengobatan daripada jamur dan hama ulat itu di usia 17 HST. Sampai saat ini Bocah Belajar Tani belum melakukan pengobatan jamur dan hama sampai ke usia 28 HST. Dan untuk pemberian nutrisi, Bocah Belajar Tani sudah 2 kali memberikan nutrisi di saat
penyepraian atau aplikasi pengobatan yang pertama. Dan di usia 25 HST kemarin, bocah belajar tani memberikan nutrisi untuk tanaman ini dengan menggunakan Gandasil B, juga menggunakan ekstrak bawang atau suwang. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu suwang, bisa disimak di video bocah belajar tani tentang pembuatan nutrisi suwang, susu bawang. Itu lengkap dengan fungsi dan dosisnya. Pada kesempatan tanam kali ini saya banyak hal yang salah prediksi atau tidak sesuai daripada prediksi, karena prediksi daripada bocah belajar tani di saat bulan-bulan ini harusnya sudah masuk kemarau yang panjang atau terik yang tinggi. Ternyata masih setiap hari hujan, dan hujannya itu tidaklah kelihatan lama gitu, tapi langsung tiba-tiba dari panas terik kemudian ada angin mendung langsung jatuh hujan, dan hujannya sangat lebat. Dan alhamdulillah tanaman bocah belajar tani hari ini, tanaman saya ini masih bertahan aman. Juga sekarang inilah fase-fase di mana tanaman itu sangat-sangat sungguh riskan dulur, atau berbahaya sekali kalau kita itu tidak teliti dalam melakukan pengobatannya. Selain kalau kita terlalu over menggunakan pestisida baik fungi dan inseknya yang bersifat panas, ini akan juga dapat membuat pucuk daripada daun bawang merah kita itu kuning, karena intensitas panas kalau mulai pagi sampai siang itu sangat tinggi, temperaturnya sangat panas. Tapi nanti malamnya itu bisa jadi hujan atau gerimis, sehingga tanaman kita itu harus benar-benar menyesuaikan. Jadi sulitnya itu menyesuaikan daripada cuaca. Tapi tetap dulur, tanam kali ini saya rasa akan tetap selamat. Saya berkeyakinan akan tetap selamat, karena metode olah lahan yang dilakukan sudah sangat tinggi atau sangat-sangat benar-benar habis-habisan diolah lahan, sehingga untuk serangan daripada jamurnya itu pun sangatlah rendah. Di kesempatan kali ini sebentar lagi atau hari ini, di hari Selasa ini sudah mulai tanam padi, dan pompa air untuk irigasi hari ini sudah mulai jalan. Itu tandanya sawah-sawah di sekeliling ini akan dilakukan pembajakan dan akan ditanami padi. Ini juga jadi faktor pertimbangan untuk persiapan amunisinya. Baik dulur, semoga cuplikan ini atau video ini dapat memberikan inspirasi terhadap dulur semua. Dan saya berharap bagi yang belum menekan tombol subscribe untuk mendukung daripada kegiatan bocah belajar tani untuk menginformasikan atau membagikan daripada ilmu-ilmu tentang pertanian bawang merah dan pertanian tanaman-tanaman hortikultura yang lain. Mohon kerelaannya untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya. Baik, cukup dari saya, Dwi Widang. Bila mana ada kata salah, Dwi Widang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.